Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu tanggal 16 Juli tahun 2022. Bacaan pertama dari Nubuat Mika pasal 2 ayat 1 sampai 5. Celakalah orang-orang yang merancang kedurjanaan dan yang merencanakan kejahatan di tempat tidurnya, yang melakukannya di waktu fajar, sebab hal itu ada dalam kekuasaannya, yang apabila menginginkan ladang-ladang, mereka merampasnya, dan rumah-rumah mereka menyerobotnya, yang menindas orang dengan rumahnya, manusia dengan milik pusakanya. Sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku merancang malapetaka terhadap kaum ini, dan kamu tidak dapat menghindarkan lehermu daripadanya. Kamu tidak dapat lagi berjalan angkuh, sebab waktu itu adalah waktu yang mencelakakan. Pada hari itu, orang akan melontarkan sindiran tentang kamu, dan akan memperdengarkan suatu ratapan, dan akan berkata, "Kita telah dihancur luluhkan, bagian warisan bangsaku telah diukur dengan tali, dan tidak ada orang yang mengembalikannya. Ladang-ladang kita dibagikan kepada orang-orang yang menawan kita." Sebab itu, tidak akan ada bagimu orang yang melontarkan tali dengan undian di dalam jemaah Tuhan. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 12 ayat 14 sampai 21. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Yesus, dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa Dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. "Lihatlah, itu hamba-Ku yang Kupilih, yang Kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh roh-Ku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai Ia menjadikan hukum itu menang. Dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap."
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah orang benar dan orang berkuasa. Kata bijak menegaskan, berani karena benar, takut karena salah. Sebaliknya kata kunci mengingatkan, biar salah tetap berani. Kuncinya adalah kekuasaan. Dengan kekuasaan orang dapat mencitrakan diri sebagai orang baik, orang benar dan orang adil, dan orang yang paling tahu tentang segala urusan. Ia diminta memberi kata-kata sambutan dalam pelbagai kesempatan dan memberi pembinaan untuk macam-macam urusan. Orang berkuasa harus dianggap benar, baik, jujur dan adil serta bijak. Kekuasaan bukan saja jadi kesempatan, tetapi ukuran kebenaran, keadilan, kebaikan, moralitas dan profesionalitas. Menjadi orang berkuasa pasti hidupnya enak dan nyaman. Karena itu, orang lebih berminat menjadi orang berkuasa daripada menjadi orang benar. Saudara-saudariku terkasih, hari ini gereja menampilkan kesaksian hidup orang yang mencintai kebenaran dan pengalaman mereka yang dimabuk kekuasaan. Banyak orang yang dimabuk kekuasaan menjadi fasik. Mereka memperalat hukum dan semua aturan untuk mengamankan diri dan menindas sesama. Dalam kefasikan, mereka merancang kejahatan bagi sesama, melecehkan, menyesatkan dan menyingkirkan orang benar. Menurut Nabi Mika, para penikmat kekuasaan demi kenyamanan sering memanipulasi bahkan membuang kebenaran. Orang-orang demikian sering memanfaatkan kuasa untuk mengamankan diri sendiri atau kelompoknya. Para penggenggam kekuasaan tak segan menindas orang lain di luar dinastinya. Bahkan puncaknya, mereka menolak adanya Tuhan. Dengan batang hidungnya ke atas, mereka berkata tidak ada Tuhan. Menurut Nabi Mika, kehidupan orang-orang demikian itu dibenci Allah. Yesus yang menampilkan kebenaran, yang menjadi tumpuan harapan dan masa depan bagi manusia. Yesus memberi kesaksian bahwa Allah menginginkan dan mengusahakan keselamatan untuk semua orang. Keselamatan untuk semua dijamin bukan dengan menggunakan kuasa, melainkan dengan kesetiaan dan ketaatan pada kehendak Allah yang benar. Hidup orang jujur dan benar banyak kali tidak nyaman, bahkan mendatangkan kesesakan, namun tetap membuka harapan masa depan untuk semua. Masa depan orang benar ada di tangan Allah, sedangkan orang berkuasa mau menggenggam masa depan dalam tangannya sendiri. Ketika kekuasaannya habis,
maka buyarlah semua rencananya. Ia kembali menjadi debu tanpa harapan di luar dirinya. Saudara-saudariku terkasih, setiap orang dipanggil menjadi orang benar. Pada akhirnya, Allah akan membuka topeng dan menyatakan wajah sebenarnya dari setiap orang. Orang benar tidak akan dipermalukan, walaupun selama hidupnya ia dianiaya dan dipermalukan manusia. Sebaliknya, para pelaku kecurangan, penindasan, dan ketamakan akan pergi dengan malu tersipu-sipu, penuh kehinaan dan terbuang dari lingkungan putra-putri Allah. Maka atas nama jiwa dan hati tulus ikhlas, setiap orang harus berlomba dengan waktu karena mendesak hukumnya untuk menorehkan bakti buat bekal perjalanan abadi. Semoga demikian. Amin.